Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek Peace Learning yang berjudul Penerapan Prinsip Bioetika pada Pelayanan Gizi di Puskesmas, yang membahas bagaimana ahli gizi menerapkan prinsip bioetika dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pada pelayanan gizi di puskesmas berperan penting dalam upaya promotif dan preventif dalam praktiknya. Ahli gizi sering menghadapi perbedaan latar belakang dan pilihan pasien, sehingga penerapan prinsip bioetika diperlukan agar pelayanan tetap profesional dan menghormati hak pasien. Tujuan pada PBL ini adalah memahami penerapan prinsip bioetika dalam pelayanan gizi di puskesmas. Juga yang meliputi prinsip otonomi, beneficent, non-maleficent, justice, serta dilema etik yang muncul dalam praktik. Pada pelayanan gizi di puskesmas meliputi konseling, pemantauan status gizi buruk, ibu hamil KK, balita stunting, serta pasien dengan penyakit tidak menular. Selain itu, um, dalam pelaksanaannya, ahli gizi berpedoman pada prinsip otonomi, beneficent, non-maleficent, dan justice. Prinsip otonomi Prinsip otonomi diterapkan dengan memberi edukasi yang mudah dipahami, menjelaskan manfaat dan risiko, serta menghargai keputusan pasien. Jika pasien menolak saran, ahli gizi mencari alternatif yang lebih realistis tanpa paksaan. Prinsip benefiensi, ahli gizi memastikan intervensi yang diberikan benar-benar bermanfaat dengan mengkajikan kondisi, keluhan, dan riwayat kesehatan pasien agar saran diberikan tepat sasaran. Prinsip non-malefiensi, intervensi gizi dipantau secara berkala untuk mencegah dampak buruk. Jika munculnya masalah, dilakukan penyesuaian dan koordinasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai prioritas kondisi pasien. Prinsip justice, semua pasien mendapatkan pelayanan gizi yang serta tanpa membedakan status ekonomi atau pembiayaan. Prioritas diberikan berdasarkan kondisi medis seperti gizi buruk dan ibu hamil KK. Selanjutnya, dilema etik. Dilema etika ini sering muncul dalam pelayanan gizi di puskesmas, terutama ketika terdapat perbedaan antara rekomendasi gizi secara klinis dengan kebiasaan, preferensi, atau kemampuan pasien dalam menerapkannya. Selain itu, keterbatasan ekonomi dan kondisi pasien dengan lebih dari satu masalah kesehatan juga dapat mempersulit penentuan prioritas intervensi gizi. Penyelesaiannya ini dilakukan melalui komunikasi yang persuasif, pemberian edukasi yang disesuaikan dengan kondisi pasien, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan lain apabila diperlukan. Pendekatan ini bertujuan agar solusi yang diambil tetap mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien. Lalu konflik antar profesi dapat terjadi antara ahli gizi dengan dokter atau perawat, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat terkait intervensi gizi atau prioritas penanganan pasien. Konflik ini umumnya diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan dengan memanfaatkan rekam medis sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu, profesionalisme ahli gizi di puskesmas ditunjukkan melalui pemberian pelayanan yang sesuai dengan kompetensi dan kode etik profesi. Ahli gizi bersikap objektif, komunikatif, bertanggung jawab, serta menjaga empati dan kejujuran dalam setiap pelayanan demi kepentingan pasien. Hubungan profesional antara ahli gizi dan pasien juga dibangun dengan menghormati hak pasien, menjaga komunikasi yang baik, serta memberi edukasi tanpa paksaan. Ahli gizi tetap menghargai keputusan pasien, namun tetap mengutamakan keselamatan dan manfaat kesehatan pasien.
Saran untuk calon tenaga kesehatan diharapkan memahami dan menerapkan prinsip bioetika dalam praktik profesinya. Selain itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan sesama tenaga kesehatan, saling menghargai peran masing-masing profesi, serta selalu mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien. Sebagai kesimpulan, penerapan prinsip bioetika sangat penting dalam pelayanan gizi di puskesmas, agar pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga menghormati hak, nilai, dan martabat pasien. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.